Halo semuanya, saya Erik Santoso Pardede dengan NIM 120300102 dari Prodi Teknik Kelautan TPB 21. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil kerja saya membuat program dengan adanya percabangan, perulangan, dan array. Sekarang sudah kita lihat di sini ada flowchart yang saya buat tentang materi fisika hukum Pascal. Pertama, kita akan buat main sebagai awalannya. Langsung saja kita membuat declare integer run, kemudian declare string ulang, lalu declare real var dengan array 3, kemudian declare integer pilihan, lalu achievement pilihan sama dengan 1. Nah, lalu kita membuat outputnya dengan kata-kata ini, selamat datang di kelas mata kuliah fisika. Dan ketika kita menulis ini, jangan melupakan tanda petiknya. Jika kita melupakan tanda petiknya, program ini akan error dan tidak bisa dijalankan. Nah, saya menggunakan percabangan do. Di sini bisa kita lihat. Nah, ini bisa kita lihat ulangan do-nya. Nah, setelah itu saya membuat 6 output dengan kalimat-kalimat ini. Nah, kemudian saya membuat input pilihan dan saya membuat perulangan if, ya. Ini bisa kita lihat perulangan if. Saya membuatnya ada 4, pilihan sama dengan 1, pilihan sama dengan 2, pilihan sama dengan 3, dan pilihan sama dengan 4. Nah, kita bahas di pilihan sama dengan 1. Pertama-tama saya membuat output mencari P dan output masukkan nilai F. Nah, setelah itu saya membuat input var dengan array 0. Nah, output lagi masukkan nilai A, input var array 1. Nah, di sini bisa kita lihat achievement-nya dengan rumus mencari Pascal-nya. Ini dia. Lalu kita membuat 3 output lagi. Dan ini kata-katanya. Nah, pilihan 1 dengan pilihan 2 dengan pilihan 3 tidak beda jauh. Kita hanya mengubah rumusnya dan variabel-variabelnya. Nah, ini dia bisa kita lihat. Ya, tidak beda jauh ya. Nah, kita bahas di pilihan sama dengan 4. Saya membuat output terima kasih. Nah, ketika nanti kita jalankan, kita pilih tuh 4. Nah, yang akan muncul akan ini, kalimat ini, terima kasih. Dan jangan lupa, kita membuat breakpoint-nya. Nah, ini berfungsi sebagai mendefault programnya atau mendebug. Selanjutnya, kita masukkan lagi 3 output dengan kalimat ini. Nah, ini. Dan kita input ulang. Dan kita masukkan lagi perulangan if-nya. Nih, bisa kita lihat. Perulangan if-nya dengan ulang sama dengan Y besar atau ulang sama dengan Y kecil. Nah, di true-nya saya membuat run sama dengan 1 dan di false-nya run sama dengan 0. Nah, ini kembali lagi ke percabangan yang tadi. Dan end. Ya, sekarang kita coba menjalankannya. Nah, ini tampilannya sudah muncul. Selamat datang di kelas mata kuliah fisika hukum Pascal. Yang pertama mencari nilai tekanan atau P. Yang kedua mencari nilai gaya atau F. Yang ketiga mencari nilai luas penampang atau A. Yang keempat selesai. Kita masukkan pilihannya. Yang pertama, nah, mencari P. Masukkan nilai F. Kita coba 20 misalnya.
Nilai N-nya 2. Nah, sudah keluar nih hasilnya. Nilai P sama dengan 10 Pascal. Program berakhir. Ketik Y jika ingin mengulang programnya. Nah, jika kita mengetik Y, akan terulang dengan ketampilan yang awal ya. Nih, ketampilan yang awal ini. Dan kita coba lagi, misalnya 5 deh, 5. Kita ketik 5. Nah, muncul kata terima kasih. Sekarang kita akan membahas program C++-nya. Nih, program ini saya pertama menuliskan nama, NIM, prodi, dan TPB saya. Dan yang pertama-tama kita akan buat include IOStream. Nah, langsung kita masuk ke using namespace std. Jangan melupakan titik komanya, karena ini yang menandakan akhir dari kalimat ini. Lihat, bisa kita lihat setiap ada titik komanya. Ya, kita masuk ke declare integer run sama dengan 1, string ulang, float var 3. Ya, float ini berfungsi jika kita jalankan nanti program ini, misalnya hasilnya bilangan desimal, nah itu dibuat oleh float ini, array float ini. Kemudian integer pilihan, integer main, code, saya membuat selamat datang di kelas mata kuliah fisika. Nanti tampilan awalnya akan muncul kalimat ini. Ini saya menggunakan percabangan while, pilihan kecil 4, dan saya memasukkan count ini. Nah, nanti di pilihan, misalnya kita menjalankan, di pilihan tersebut juga nanti akan ada ini, hukum Pascal, yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, kemudian saya masukkan perulangan if, pilihan sama dengan 1, ini dia. Saya masukkan kalimat ini. Dan buat program ini, program berakhir. Nah, ini dia. Misalnya nanti kita selesai menghitung di pilihan pertama ini, akan muncul ketik Y besar atau Y kecil jika ingin mengulang programnya. Nah, nanti akan muncul kata-kata ini. Misalnya kita ketik Y, akan mengulang ke yang awal, yang ini. Nah, pilihan 1 tidak jauh dengan kedua dan ketiga. Nah, ini dia saya buat perulangan else count terima kasih. Nah, misalnya kita ketik angka kayak tadi, selain 3, 4, 5 gitu, akan muncul kata-kata terima kasih. Dan jangan lupa saya membuat di akhirnya return. Nah, kita coba saja kita run. Nah, ini dia, sudah nampak tampilannya. Ketik 1. No, 2. 2, masukkan nilai P, S, 15. Masukkan nilai A, 6. Nah, nilai F sama dengan 90 Newton. Nah, ini yang saya bilang tadi, program berakhirnya. Ketik Y jika ingin mengulang. Oke, kita ketik Y. Nah, muncul lagi kan? Seperti pilihan di awal. Nah, kita ketik angka 4. Nah, maka prosesnya akan selesai. Ini kata-kata terima kasih. Cukup sekian penjelasan saya mengenai flowchart dan program C++ mata kuliah dengan pembahasan saya pelajaran fisika, hukum Pascal, dan saya akan ke flowchart kimia. Nah, ini dia flowchart kimianya. Seperti yang awal, kita membuat main sebagai awalannya, dan declare integer n, i, p, run. Saya masukkan assignment run sama dengan 1, integer string ulang, dan integer real dengan array 10, ya. Itu maksudnya array size-nya. Ini kalau dengan xt, xp, mt, mp, m besar, mol, v, dan kilogram, kg. Lalu kita masukkan outputnya. Tidak lupa untuk membuat tanda petiknya.
menghitung molaritas, molalitas, dan fraksi mol pelarut. Ya, saya membuat di sini percabangan while. Bisa kita lihat. Di true saya membuat ada 4 output. Di output pertama yang ini bisa kita lihat sendiri ya, kalimat-kalimatnya. Dan kemudian input P dan declare real array. Nah, saya memasukkan 3 perulangan if. Ini dia. 1, 2, 3. Nah, di P sama dengan 1, saya masukkan output dengan kalimat ini. Dan inputnya N. Dan ini dia, saya masukkan percabangan lagi. Nah, bisa kita lihat percabangannya. Ini dengan while. Saya buat percabangan for. Dan kita masuk output-outputnya. Ini sudah masuk ke rumusnya. Ini output pertama, output kedua bisa kita lihat. Input mol dengan array I. Dan ini output lagi. Dan input P array I. Dan assignment rumusnya. Nah, ini rumus untuk mencari nilai molaritasnya. Nah, ini output nilai molaritas. Tidak jauh beda dengan pilihan P sama dengan 2 dan P sama dengan 3. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, saya buat 3 output lagi dengan kalimat program berakhir. Ya, ini bisa kita lihat. Nah, ya, dan saya membuat input ulang. Dan saya masukkan perulangan if. Ini dia. Nah, di true saya buat assignment run sama dengan 1, di false run sama dengan 0. Dan saya membuat output program selesai sini. Dan ini kembali. Nah, ini langsung end. Dan inilah flowchart di kimia saya untuk mencari nilai molaritas, molalitas, dan fraksi mol pelarut. Ini dia. Saya coba jalankan. Nah, ini dia tampilan awalnya setelah kita jalankan. Ini 1. Cari nilai molaritas. Atau jumlah data 15. Jumlah molnya 3. Nilai larutan 1. Nilai molaritasnya larutan adalah 3. Nah, kita data kedua. Jumlah mol zatnya 2. Volume larutan 1. 2 saja. Nah, yang molaritas larutan. Oh, saya ada yang salah nih. Nih, masukkan jumlah data. Saya buat 15. Oke, kita ulang ya. Kita ulang. Maka tadi banyak data-datanya. Ya, kita ulang ya. 1. Jumlah data 1. Nah, ini dia. Masukkan jumlah mol zat 2. Volume larutan 2. Nah, ini dia. Nilai molaritas larutannya adalah 1. Program telah berakhir. Ketik Y jika ingin mengulang. Oke, kita ketik Y. Nah, kita langsung, di sini kan tidak ada pilihan nomor 4 dan seterusnya. Coba kita buat nomor 4. Apa yang akan terjadi? Nah, yang terjadi adalah program berakhir. Karena tidak ada angka 4 di sini dalam program ini. Ya, sekian dari flowchart kimia saya. Kita akan langsung ke program C++-nya. Ini dia kimia. Sama seperti fisika tadi, saya masukkan nama saya, NIM, prodi, dan TPB saya. Yang pertama kita buat include IOStream, using namespace std, dan declare insert main. Nah, ini saya buat insert n, i, p, run sama dengan 1. Saya masukkan string ulang. Saya masukkan float array dengan i, xp, xp, mt, mp, m besar, m kecil, mol, p, dan kg. Nah, seperti yang tadi, float ini berfungsi sebagai penghitung hasil, misalnya nanti bilangannya, bilangan desimal.
Nah, ini yang pertama saya membuat count. Selamat datang di kelas mata kuliah kimia. Ini nanti di tampilan awalnya. Masuk ke percabangannya, percabangan Y. Nah, ini saya masukkan count-countnya, menghitung molaritas, dan fraksi mol larut. Yang pertama, kedua, yang ketiga. Ini supaya rapi saja saya buat ini. Ini masukkan pilihan. Nah, kita masuk ke perulangannya. Di perulangan if saya buat P sama dengan 1, buat masukkan jumlah data. Nah, yang seperti tadi saya misalnya kita nanti masukkan jumlah data, kita mau buat 2, kita bisa 2 sekaligus menghitung jumlah datanya. Ini kita masuk ke perulangan for. Ini dia data ke, masukkan jumlah mol zat, masukkan volume larutan, dan ini dia rumusnya di assessment ini dengan array I. Nah, ini juga kemudian nilai molaritas larutan. Ini dia, program berakhir. Nah, setiap kita selesai menghitung, akan muncul ini, program berakhir, dan ketik Y besar atau Y kecil jika ingin mengulang programnya. Nah, ini dia saya masukkan perulangan if lagi, ulang sama dengan Y besar, atau ulang sama dengan Y kecil. Nah, ini run sama dengan 1, jika di else-nya run sama dengan 0 atau program selesai. Tidak jauh beda ya dengan P sama dengan 2, dan yang ketiga tidak jauh beda. Nah, ini yang tadi. Dan ini else if P kecil 0 atau P besar 3. Dan saya di count-nya saya menulis input tidak tersedia. Nah, ini /nn ini menandakan program berakhir. Nah, langsung saja kita jalankan programnya. Nah, ini dia tampilan yang pertama. Selamat datang di kelas mata kuliah kimia, menghitung molaritas, dan fraksi mol pelarut. Dan ini pilihannya. Kita coba pilihan ketiga. Kita ada 1. Masukkan jumlah mol pelarut. Kita coba 12. Masukkan mol terlarut 2. Nah, dapat nilai fraksi mol pelarutnya 0,8 sekian. Nah, inilah gunanya float array tadi untuk dapat menghitung nilai desimalnya. Program berakhir. Ketik Y jika ingin mengulang programnya. Kita ketik Y. Nah, mengulang ke tampilan awal tadi. Kita coba 1 ya. 1, jumlah data 1. Masukkan jumlah molnya 20. Masukkan volume larutan 2. Nah, masuk dapat dia nilai molaritas larutannya 10. Kita ketik Y lagi ya, ngulang awal. Ya, sekian pembahasan saya terkait program flowchart dan program C++ mata kuliah kimia mengenai menghitung jumlah mol, molal, dan fraksimal pelarut. Terima kasih telah memperhatikan video ini dari awal hingga akhir. Semoga dapat bermanfaat bagi kita yang menonton. Saya ucapkan terima kasih.